Selamat datang kembali di kanal YouTube SMRC TV di acara Bedah Politik bersama Profesor Saiful Mujani. Topik yang akan kita bahas kali ini adalah tentang isu dalam debat calon presiden pertama yang diselenggarakan pada 12 Desember 2023 lalu. Ya, Profesor Saiful, pada debat pertama Capres yang lalu, ini membahas sejumlah isu ya tentang demokrasi, tentang HAM, tentang pelayanan publik, ada juga isu tentang korupsi, tentang hukum ya, juga tentang kerukunan warga. Menurut Profesor Saiful, dari perdebatan ini apa isu yang menarik menurut Profesor? Oke, Bung Saidiman. Saya mengikuti debat itu dan topiknya mungkin terlalu luas gitu ya. Namun demikian ada dua isu. Mungkin yang satu isu lama, yang satu isu yang sangat baru gitu ya. Yang mengemuka dan menjadi bahan perdebatan yang hangat menurut saya. Dan begitulah perdebatan seharusnya begitu ya. Supaya menarik perhatian pemilih sehingga pemilih terbantu untuk membedakan dalam isu tersebut posisi masing-masing calon presiden, Bung Saidiman ya. Dua isu yang menarik itu, pertama adalah isu terkait dengan Mahkamah Konstitusi, keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi belum lama ini, sebelum pendaftaran calon presiden, yang membuat norma baru, begitu, Mahkamah Konstitusi bahwa seseorang bisa menjadi calon presiden atau calon wakil presiden kalau dia sudah pernah menjadi elected official, gitu ya, menjadi kepala daerah tingkat 1 maupun daerah tingkat 2, dalam hal ini wali kota, bupati atau gubernur ya. Walaupun umurnya belum 40 tahun. Itu baru isu itu, dan bukan soal keputusan itu sebenarnya. Isu itu kita tahu semua adalah proses bagaimana keputusan itu terjadi dan dibuat oleh Mahkamah Konstitusi. Dan karena kontroversial, ada pro dan kontra terhadap keputusan tersebut, terutama yang berkaitan dengan prosesnya. Ada dugaan-dugaan yang menyimpang dari kode etik, sebut begitu, acara persidangan yang biasa dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu kita tahu dibentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, MK-MK, kan kayak begitu. Nah, setelah dipelajari, MK-MK menemukan pelanggaran. Salah satu yang sangat serius adalah pelanggaran berat yang dilakukan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi dalam hal ini, sehingga diberhentikan jabatannya. Nah, itu kan secara moral mendelegitimasi hasil pekerjaan dari Mahkamah Konstitusi. Walaupun keputusan itu walaupun salah, tapi dia harus diterima, itu keputusan yang mengikat, final, karena normanya begitu di Mahkamah Konstitusi. Nah, isu ini diangkat ketika ada kesempatan calon nomor 1 bertanya kepada calon nomor 2. Nah, jadi kurang lebih kira-kira begini, bagaimana calon nomor 2 Pak Prabowo dalam hal ini melihat, menyikapi atau merasakan tentang keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi tersebut, di mana Ketua Mahkamah Konstitusi sendiri dinyatakan melanggar etik dan diberhentikan dari jabatannya. Kira-kira seperti itu, dan perdebatan itu hangat direspon oleh Pak Prabowo, kira-kira begitu. Dan menurut saya Pak Prabowo kurang meyakinkan untuk menjawab pertanyaan
calon nomor 1 Anies Baswedan dalam hal ini gitu ya. Jadi kalau Anda nanya ke saya dalam perdebatan isu itu, kira-kira siapa yang ngambil poin, yang dapat poin lebih baik? Kalau saya melihat, saya kira Anies ngambil poin yang baik. Ini menarik sebenarnya ya, Bung Saidiman. Karena beberapa waktu yang lalu kita sempat mendiskusikannya di forum ini, di bedah politik ini gitu ya, hubungan antara isu-isu yang terkait Mahkamah Konstitusi di mata publik, mata pemilih, hubungan dengan elektabilitas pasangan calon presiden. Gitu ya. Kita menemukan bahwa isu tersebut penting untuk Anies, di mana apabila masyarakat tahu bahwa ada masalah di dalam proses di Mahkamah Konstitusi yang menghasilkan keputusan tersebut, maka masyarakat itu cenderung akan memilih Anies Baswedan dibanding positif ke Anies, negatif ke Prabowo kalau tidak salah. Dibanding positif ke Anies. Jadi artinya kalau semakin banyak masyarakat yang tahu bahwa ada masalah itu di MK, itu akan memperkuat elektabilitas pasangan nomor 1 Anies dan Caimin gitu ya. Dan sebaliknya, kalau jumlah orang yang tahunya itu tidak berkembang atau bahkan lupa, maka yang diuntungkan adalah Prabowo. Kira-kira kayak begitu. Nah, saya melihat kok itu polanya agak mirip gitu ya dengan diskusi kita beberapa waktu sebelumnya, di mana isu MK ini yang ngambil keuntungan praktis politik elektoral adalah Anies Baswedan, Bung Saidiman. Nah, yang kedua yang juga menarik perhatian saya setidaknya waktu itu adalah isu yang sudah lama sebenarnya, tapi menjadi selalu penting karena orang yang terkait dengan isu tersebut selalu dalam 3 kali pemilihan presiden ikut menjadi calon presiden, Bung Saidiman. Jadi bukan soal ini isu lama yang diulang-ulang atau isu musiman disebut begitu. Ada orang yang mengatakan demikian, itu bukan. Sebenarnya karena pilpresnya 5 tahun sekali dan orang yang sama yang punya kasus itu ikut serta di dalam pilpres, dan dengan sendirinya reaksi politiknya di publik seperti itu, bahwa orang yang punya kasus itu tidak pantas untuk jadi presiden, kira-kira kayak begitu. Isu itu, opini itu muncul. Nah, perdebatan ini muncul adalah antara calon nomor 3 Ganjar Pranowo dengan nomor 2 Prabowo Subianto. Jadi ini juga sudah kita diskusikan sebelumnya, gitu ya. Sebelum debat ini, bahwa apabila publik meyakini memang Prabowo terlibat dalam kasus penculikan sehingga dia diberhentikan dari dinasnya sebagai tentara, maka probability untuk memilih Ganjar Pranowo itu menjadi meningkat, naik gitu ya, dibanding untuk memilih Prabowo Subianto. Oleh karena itu isu HAM ini, isu keterlibatan Prabowo ini itu spesifik menyasar pemilih Ganjar dan pemilih Prabowo. Persaingan isu itu menjadi isu untuk persaingan antara Prabowo dengan Ganjar Pranowo. Itu udah kita diskusikan beberapa waktu yang lalu. Tapi dalam debat tersebut kok ini polanya muncul gitu ya. Pola HAM adalah antara Ganjar dengan Prabowo. Isu Mahkamah Konstitusi adalah antara Anies Baswedan dengan Prabowo. Kira-kira begitu, Bung Saidiman. Nah, saya mungkin ya kita bisa melihat sebenarnya bagaimana perdebatan tersebut, poinnya ya, yang berkaitan dengan isu HAM tersebut antara Prabowo dengan Ganjar Pranowo. Ya, ini saya kira menarik, selain bahwa isu ini muncul di dalam perdebatan pertama calon presiden, ini juga kan sering sekali muncul dalam setiap 5 tahun menjelang pemilihan presiden. Ada yang mengatakan kok ini seperti isu musiman,
Bahkan Prabowo Subianto mengatakan ini setiap polling saya naik, isu ini muncul dan seterusnya. Jadi mungkin juga kita perlu melihat juga ke belakang, Profesor Saiful, di masa-masa lalu sebetulnya bagaimana posisi kasus ini kalau kita bahas. Tapi sebelum itu saya kira kita perlu melihat dulu bagaimana respon Prabowo Subianto ketika Ganjar Pranowo bertanya tentang isu HAM. Juga spesifik mengenai isu tentang orang-orang yang diculik dan belum kembali. Pak Prabowo, karena nomor 2 saya pertanyaannya 2. Ada 12 kasus pelanggaran HAM berat yang sudah dikeluarkan mulai dari peristiwa 65, penembakan misterius, Talang Sari, penghilangan paksa sampai Wamena. Dan saya ingatkan tahun 2009 DPR sudah mengeluarkan 4 rekomendasi pada saat itu kepada Presiden. 1, membentuk pengadilan HAM ad hoc. Yang kedua, menemukan 13 korban penghilangan paksa. Yang keempat, memberikan kompensasi dan pemulihan. Dan yang keempat, meratifikasi konvensi anti penghilangan paksa sebagai upaya pencegahan. Pertanyaan saja 2. Kalau Bapak ada di situ, apakah akan membuat pengadilan HAM dan membereskan rekomendasi DPR? Pertanyaan kedua, di luar sana menunggu banyak ibu-ibu, apakah Bapak bisa membantu menemukan di mana kuburnya yang hilang agar mereka bisa berziarah? Justru Anda sebut tahun 2009 kan? Ya. Jadi sekian tahun yang lalu kan? Betul. Dan masalah ini ditangani justru oleh Wakil Presiden Anda. Ya. Ya. Jadi apalagi mau ditanya kepada saya? Saya sudah menjawab berkali-kali, ada rekam digitalnya. Saya sudah jawab berkali-kali. Tiap 5 tahun kalau polling saya naik, ditanya lagi soal itu. Bapak tahu data nggak? Bapak tanya ke Kapolda, tahun ini berapa orang hilang di DKI? Tahun ini, ya, ada mayat yang diketemukan baru beberapa hari yang lalu dan sebagainya. Come on, Mas Ganjar. Ya, jadi saya tadi katakan, saya merasa bahwa saya yang sangat keras membela hak asasi manusia. Nyatanya orang-orang yang dulu ditahan, tapol-tapol, yang katanya saya culik, sekarang ada di pihak saya membela saya, saudara sekalian. Jadi masalah HAM jangan dipolitisasi, Mas Ganjar, ya. Menurut saya, ya. Saya kira begitu jawaban saya. Pak Saiful tadi menarik sekali bagaimana Ganjar Pranowo secara langsung bertanya tentang itu ya, walaupun mungkin tidak begitu eksplisit pertanyaannya soal penculikan itu atau menyerang misalnya bahwa Prabowo Subianto ini merupakan tokoh yang dinilai bertanggung jawab ketika terjadi penculikan itu, tetapi setidaknya Ganjar Pranowo bertanya soal itu dan kemudian direspon oleh Prabowo Subianto. Menurut Profesor Saiful, respon Pak Prabowo ini bagaimana? Menurut saya Pak Prabowo tidak menjawab secara tegas, tidak menjawab pertanyaan sebenarnya. Okay. Dia cenderung menghindar, menurut saya menghindar dengan mengaburkan isu yang ditanyakan oleh Ganjar Pranowo, menurut saya. Jadi dengan mengatakan ini kan isu lama dan kemudian DPR kan merekomendasikan kata satu poin yang dilontarkan oleh Ganjar Pranowo, apakah kalau Bapak jadi presiden? Sebutkan pertanyaannya begitu. Kalau jadi presiden, apakah Bapak akan melaksanakan rekomendasi oleh DPR? 2009 kalau tidak salah dikatakan demikian, di mana DPR merekomendasikan agar dibentuk agar dibentuk pengadilan ad hoc. Agar dibentuk pengadilan ad hoc untuk pelanggaran HAM ini, kira-kira begitu. Dan Pak Prabowo meresponnya tidak terlalu akurat, dia langsung melompat ke masa sekarang gitu ya. Itu kan peristiwa 2009 ketika presidennya Pak SBY. Harusnya mungkin kalau Pak Prabowo
cukup sabar dalam perdebatan itu bisa berbalik bertanya pada Ganjar, kenapa rekomendasi itu tidak dijalankan, misalnya seperti itu. Dan kalau tidak salah Ganjar Pranowo sendiri waktu itu anggota DPR, sehingga bertanya seperti itu. Kenapa itu rekomendasi tidak dijalankan? Saya bersedia, kira-kira begitu, diadili. Itu mungkin jawaban yang harusnya diberikan oleh Prabowo. Tapi Prabowo menghindari itu dengan kemudian cepat mengatakan calon wakil presiden Anda gitu. Itu kan baru yang sekarang gitu ya. Jadi melompat dari 2009 ke mau menjelang 2024. Kira-kira begitu. Jadi itu satu. Jadi tidak menjawab bahwa harusnya cuma mengatakan ini berulang-ulang ketika saya punya peluang untuk menang di dalam pemilu muncul kembali, kira-kira kayak begitu. Udah muncul sejak 2009 ketika Prabowo mau jadi calon wakil presiden, Megawati waktu itu kritik terhadap ini. Mungkin tidak terlalu ramai waktu itu karena media sosial belum begitu populer, belum begitu kuat di dalam masyarakat, beda dengan sekarang. 2014 ketika Prabowo mau maju lagi jadi calon presiden, kita tahu persis Wiranto gitu ya, mantan Pangab waktu itu, sendiri yang menjelaskan kepada media waktu itu. Rekamannya ada, jejak digitalnya, bahwa memang Prabowo bertanggung jawab terhadap penculikan itu. Gitu ya. 2019 juga begitu. Wiranto menjelaskan, Agung Gumelar menjelaskan, dan seterusnya kayak begitu. Tapi setelah itu, masuk ke mau menjelang 2024 ini, pemilihan ini, orang-orang yang tadinya mendakwa sebut begitu secara publik kepada publik, memberikan atau meyakinkan publik bahwa Prabowo ini orang yang terlibat dalam penculikan, kemudian melupakannya. Bahkan Wiranto pernah bilang, misalnya kenapa ini tiap 5 tahun muncul? Itu kan pertanyaan terhadap dirinya sebenarnya gitu ya. Menyedihkan sebetulnya orang seperti Wiranto. Artinya apa? Artinya saya tidak tahu persis kenapa jenderal-jenderal ini kemudian berubah sikapnya. Sama dengan sejumlah aktivis gitu ya, yang berubah sikapnya orang seperti. Tapi kita tahu gitu, itu politisi gitu ya, aktivis orang seperti Budiman Sujatmiko gitu ya. Sebenarnya dia tidak diculik, dia masuk penjara karena kasusnya yang berbeda gitu ya. Dia mendukung Prabowo sekarang. Dan kalau Anda lihat jejak digitalnya 10 tahun terakhir, bagaimana pandangannya tentang ini udah jelas sangat tidak konsisten. Gitu. Jadi banyak juga para aktivis yang lain yang pandangannya berubah seperti itu. Saya tidak tahu gitu ya sebab-sebab perubahan tersebut. Yang pasti adalah yang jadi korban sampai hari ini karena ada acara Kamisan, itu bukan musiman. Tiap hari Kamis ada acara gitu ya. Tuntutan warga yang jadi korban keluarganya karena kasus penghilangan tersebut meminta kepada pemerintah. Tiap minggu itu dilakukan. Tiap minggu dilakukan. Tapi pemerintah kan tidak mendengar, Bung Saidiman. Sekarang lebih ramai karena ada sesuatu yang genting. Apa yang genting ini? Orang penculik mau jadi presiden, Bung Saidiman. Oleh karena itu wajar kalau intonasi, frekuensi tuntutan atau suara yang menentang ini menjadi kuat ketika mau pemilihan presiden. Jadi harus dipahami konteksnya itu. Bukan kita mempolitisir, memang isunya politik. Tidak bisa dihindarkan. Apa contoh isu politik itu adalah bahwa kalau Anda mau jadi calon presiden kan Anda minta SKCK. Itu kan dari polisi. Ya kan mintanya. Di polisi tidak ada rekaman orang menghilangkan orang. Ya kan? Adanya orang mencuri. Mencuri ayam misalnya gitu ya. Mencuri motor misalnya kayak begitu. Iya kan? Memperkosa orang misalnya kayak begitu. Nah, jadi itu yang ada di kantor polisi. Tapi pelanggaran HAM berat, penculikan seperti itu seorang jenderal itu bukan wilayah polisi. Aneh juga memang undang-undang pemilu kita gitu ya. Dalam hal ini KPU gitu loh. Mestinya trik record itu harus dicari ke wilayah-wilayah di mana orang pernah bertugas atau bekerja, Bung Saidiman gitu ya. Berkewajiban KPU misalnya nanya kepada siapa? Ganjar Pranowo. Dia pernah jadi anggota DPR, minta catatannya ke DPR. Apakah ada perbuatan-perbuatan tercela ketika Ganjar menjadi anggota DPR? Atau Anies Baswedan
ketika jadi menteri, ketika jadi gubernur, minta catatan perbuatan-perbuatan tercela, sehingga dapat rekomendasi dari sini, orang ini tidak punya masalah apakah moral atau apalagi kriminal, kira-kira begitu. Demikian juga orang seperti Prabowo, mestinya harus diminta ke Angkatan Darat, kepada TNI dalam hal ini, ke Mabes sana, kan ada rekodnya, kan udah beredar di mana-mana bahwa orang yang dipimpin oleh Pak Subagjo waktu itu Kasat merekomendasikan untuk memberhentikan Prabowo karena terlibat dalam penculikan. Itu lebih dari cukup. Harusnya KPU ngambil itu gitu loh, bukan minta orang pernah nyuri ayam atau tidak gitu, Bung Saidiman gitu ya. Jadi isu ini akan terus muncul. Ini bukan soal Prabowo personal, siapapun yang punya kasus yang serius, kriminal, apalagi HAM berat seperti ini, akan ditentang setidaknya oleh orang-orang yang melihat soal HAM itu hal yang sangat penting. Prabowo sendiri kan mengatakan bahwa dia sangat concern dan isu HAM itu adalah penting. Dan kalau dia jadi presiden akan menegakkan itu. Kami menempatkan hukum, HAM, perbaikan pelayanan pemerintahan, pemberantasan korupsi, perlindungan terhadap semua kelompok di masyarakat sebagai sesuatu yang sangat penting. Karena itu dalam visi misi kita hal-hal ini ditaruh di paling atas. Sebelum jadi presiden sekarang pun Anda punya masalah yang harusnya diakui itu, harusnya dia tidak punya hak impunity. Jadi impunitas, harusnya orang yang melakukan HAM berat tersebut tidak boleh menjadi pejabat publik. Prabowo harus ngerti itu. Lebih dari cukup pendidikannya untuk mengerti soal itu, Bung Saidiman. Prabowo dan negara juga harus seperti itu mungkin. Persis. Negara harus tegas seperti itu. Tapi selama ini kan negara kayak tidak serius menangani masalah ini gitu. Tapi sebelum kita menyalahkan negara, kembali kepada kita masing-masing. Pantas apa enggak sih saya gitu ya? Yang pernah terlibat di dalam kasus tersebut. Pantas apa tidak saya menjadi kepala negara? Sebut kira-kira begitu pertanyaan pada diri sendiri sebelum minta negara untuk mengadili kita. Itu Bung Saidiman. Nah, kita melihat ke belakang ya tadi ya bahwa isu HAM sebutlah salah satu faktor yang mengganjal Prabowo dalam pemilu 2019 dan 2014 itu salah satunya adalah isu HAM. Apakah isu HAM ini sekarang menjadi tidak penting? Kita lihat, kalau dilihat ke belakang, Bung Saidiman, dan di dalam diskusi kita sebelumnya pernah kita bahas bahwa orang yang yakin bahwa keputusan yang dibuat oleh Presiden Habibie untuk memberhentikan Prabowo itu cenderung memilih Ganjar daripada memilih Prabowo. Jadi isu ini menjadi penting. Cuma masalahnya adalah orang yang tahu tentang isu tersebut di masyarakat hanya 37,7%, Bung Saidiman. Jadi mayoritas masyarakat tidak tahu isu Prabowo ini, gitu ya. Itu di survei kita bulan yang lalu, Bung Saidiman. Nah, kita lihat ke belakang. Ini menjelang 2014, kita punya survei yang sama, isu yang sama, Bung Saidiman, gitu ya. Yang tahu Prabowo diberhentikan dari dinas tentara 42%. Sekarang kan 38, kurang sedikit, menurun gitu, melemah. Tapi tetap dulu pun tidak mayoritas. Cuma terhadap yang 42% ini, kalau kita tanya, yakin nggak Prabowo memang diberhentikan dari dinas tentara karena alasan penculikan tersebut? Itu Bung Saidiman, itu melemah. Dulu mayoritas orang yakin. Menjelang 2014, Pilpres 2014. 2023 sekarang, menjelang 2024, itu hanya 44%. Itu perbedaan tidak terlalu besar, tapi signifikan. Jadi yang tahu turun, yang yakin pun turun. Turun. Ya itu persoalannya. Jadi, kalau sekarang efek
kasus penculikan tersebut terhadap Prabowo sekarang melemah, karena pengetahuan masyarakat tentang ini juga melemah. Itu satu. Kedua, kemudian tingkat keyakinan juga melemah. Tadi terrefleksikan orang seperti Wiranto pun, gitu ya. Orang seperti Pak SBY pun, gitu ya, yang menjadi orang yang sangat menentukan dalam pemecatan Prabowo tersebut, sekarang pun mendukung Prabowo, gitu. Ya kan? Itu indikasi yang sangat nyata. Sejumlah aktivis pun demikian. Oleh karena itu tidak bisa menyalahkan masyarakat umum. Jadi di tingkat elit di memang tingkat berubah. elit pun melemah gitu ya komitmennya terhadap masalah HAM ini, Bung Saidiman ya. Di samping itu, apakah isu HAM ini penting? Menjelang 2019 kita punya eksperimen, Bung Saidiman. Eksperimen itu artinya seberapa jauh efek penculikan tersebut dapat menggerus suara Prabowo. Pertama-tama dalam eksperimen yang kita buat adalah kita punya kontrolnya. Kalau pemilihan presiden diadakan sekarang, apakah Anda akan milih Prabowo atau tidak? Itu pertanyaan netral, gitu ya. Nah, jawabannya seperti ini, Bung Saidiman. Waktu ini tahun 2017, menjelang 2019, 2 tahun menjelang 2019. Yang mengatakan iya akan milih Prabowo 33,7%. Yang mengatakan tidak 44,4%. Yang mengatakan tidak tahu 21,9%. Jadi Prabowo memang dari dulu juga udah punya suara yang cukup gitu ya untuk bersaing gitu ya kalau dilihat dari sisi ini. Ini 2017 Bung Saidiman. Jadi ini kontrol. Kemudian treatmentnya adalah kita masukkan isu bahwa Prabowo terlibat dalam kasus penculikan tersebut. Nah, apakah Anda akan milih Prabowo kalau diadakan pemilu sekarang dan Anda tahu bahwa Prabowo terlibat dalam penculikan aktivis demokrasi? Kira-kira begitu Bung Saidiman pertanyaannya. Ini kita dapat begini pertanyaannya. Bila mendengar pendapat bahwa Prabowo Subianto terlibat dalam kasus penculikan aktivis demokrasi pada tahun 1998. Yang mengatakan iya 23,3, yang mengatakan tidak mayoritas 52,6. Kalau kita bandingkan seperti ini Bung Saidiman ya. Yang kontrol 33,7, 44,4 dan 21,9. Yang mengatakan iya akan milih Prabowo 33,7, tidak akan 44,4. Oke. Nah, setelah kita buat treatment, ada perlakuan di sini dimasukkan bahwa tahu bahwa Prabowo adalah terlibat gitu ya, dalam penculikan tersebut. Maka orang yang mengatakan iya akan memilih menurun. Dari 33,7 menjadi 23,7. Artinya sekitar 10% turun gitu ya. Dan sebaliknya naik, orang yang mengatakan tidak akan dari 44 ke 52,6. Yang mengatakan tidak tahu juga sedikit naik, 22 menjadi 24. Itu Bung Saidiman. Kalau dilihat secara statistik itu signifikan. Artinya apa? Artinya kalau dikampanyekan Prabowo ini penculik, kira-kira begitu Bung Saidiman, itu bisa gerus. Jadi tantangannya sekarang adalah orang yang mau menghambat Prabowo agar tidak jadi presiden adalah meningkatkan jumlah pemilih yang tahu bahwa Prabowo terlibat di dalam penculikan tersebut dan meyakinkan mereka memang Prabowo bertanggung jawab terhadap penculikan itu. Oleh karena itu faktanya adalah dia diberhentikan. Dan Prabowo pun tidak melawan. Memang itu faktanya memang. Itu faktanya dia diberhentikan dan dia tidak melawan misalnya mengajukan ke pengadilan atau apa. Pencemaran nama baik atau apa, dia tidak melawan apa-apa dan dia memang mengakui terlibat dalam konteks itu. Orang kayak Budiman menyebut itu tugas negara. Negara nyuruh nyulik. Come on gitu loh. Jadi kan tentara kan banyak. Iya kan, jenderal-jenderal banyak. Tapi kenapa hanya Prabowo yang nyulik, yang terlibat? Prabowo dengan anak buahnya, Tim Mawar itu misalnya. Jadi kalau mengatakan tugas negara, mestinya Wiranto paling depan. Karena dia sebagai pangab. Dan jenderal-jenderal kan mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang salah kan? Sesuatu yang salah. Itu perbuatan di luar disiplin. Iya kan? Nah oleh karena itu tidak bisa mengatakan bahwa itu tugas negara.
itu pengalihan isu, dan itu adalah argumen yang salah dan tidak bisa kita terima gitu. Orang seperti Budiman Sujatmiko bicara seperti itu. Kejahatan ya tidak bisa berdalih ini tugas negara, kejahatan ya kejahatan. Ya kejahatan. Seburuk apapun negara kita gitu ya. Jadi kejahatan ya kejahatan. Oleh karena itu kalau itu adalah tugas negara, mestinya semua orang-orang yang mengadili Prabowo itu harusnya bertanggung jawab sama-sama gitu, kasusnya. Baik Pak Saiful, jadi kuncinya di sini adalah persoalannya adalah pada pengetahuan publik ya tentang persoalan ini. Tetapi sebetulnya pertanyaannya adalah yang tahu soal ini di mana saja, segmen masyarakat di mana saja sebenarnya. Oke, Bu Senwan. Jadi pertanyaan Anda tadi ya, ini minimal di hasil survei terakhir, Bung Saidiman. Siapa sebenarnya orang yang tahu dan tidak tahu bahwa Prabowo terlibat gitu ya di dalam penculikan tersebut? Dia diberhentikan dari dinasnya sebagai tentara. Kalau kita lihat secara demografi dari sisi gender, itu umumnya yang kurang tahu itu perempuan. Gitu ya. Mungkin perempuan ini bukan karena dia perempuan, tapi karena ada banyak faktor. Misalnya karena faktor pendidikan. Pendidikan di kita kan cenderung bias pada laki-laki. Karena bias terhadap laki-laki, jadi orang yang agak melek politik, mengakses informasi politik, kemudian jadi laki-laki. Kira-kira kayak gitu, Bung Saidiman. Itu satu. Jadi sejauh ini adalah mungkin karena faktor pendidikan gitu ya. Perempuan itu bedanya cukup signifikan. Yang tahu itu laki-laki 45%, perempuan hanya 31%. Yang tinggal di pedesaan itu 31, sama deh, ya kan? Sama. Jadi dengan perempuan tadi gitu ya. Bukan karena orang desa apa, tapi orang desa akses terhadap informasi yang terbatas, kan begitu. 31% tahu. Sementara orang kota 45%. Kemudian dari sisi umur, orang yang lebih senior mungkin lupa atau apa gitu ya. Apalagi orang seniornya tinggal di pedesaan, kurang berpendidikan, gitu numpuk teman, gitu ya. Perempuan senior tinggal di pedesaan, kurang berpendidikan, numpuk tuh sekaligus. Itu lemah untuk mengakses informasi politik seperti ini, gitu ya. Nah itu jadi yang tahu, yang muda, gitu ya. Yang muda kan kecenderungan anak muda sekarang kan lebih terpelajar daripada generasi yang sebelumnya. Nah jadi yang umurnya itu 25 tahun ke bawah, 42 tahun. Sementara umurnya 55 tahun ke atas itu hanya 31 yang tahu. Pendidikan ya jelas itu kan berhubungan. Orang yang tahu yang pendidikan SD hanya 24%. Sementara perguruan tinggi 58%. Sementara pendapatan kurang lebih seimbang lah gitu ya. Jadi ada faktor sosial ekonomi yang dalam hal ini adalah karena kurang pendidikannya terbatas, tinggalnya di daerah pedesaan, perempuan yang didiskriminasi dari sisi sosial ekonomi. Itulah orang-orang yang kurang tahu tentang isu bahwa Prabowo calon presiden kita ini itu terlibat dalam kasus penculikan atau pelanggaran HAM berat gitu ya. Nah ini tantangannya. Jadi bagi para aktivis HAM tantangannya adalah bagaimana caranya membuat masyarakat tahu, mayoritas masyarakat tahu bahwa ada isu HAM berat di dalam Pilpres kali ini. Karena yang tahu sekarang baru 38%. Buatlah 70%. Bagaimana caranya? Nah itu agenda sosialisasi, kampanye politik yang bermartabat, saya sebut begitu, Bung Saidiman. Baik, Profesor Saiful. Jadi intinya adalah tadi Profesor Saiful mengatakan bahwa salah satu isu yang paling penting dari debat Capres pertama pada 12 Desember 2023 lalu adalah isu mengenai HAM yang dipertanyakan oleh
Ganjar Pranowo kepada Prabowo Subianto. Isu lain adalah tentang MK ya, keputusan di MK. Nah, mengenai isu HAM ini menarik karena ini kan bukan isunya sekarang saja, sebelum-sebelumnya juga ada, dan tadi disampaikan oleh Pak Saiful bahwa ternyata ada data penurunan ya dari sisi pengetahuan publik mengenai kasus itu. Kemudian yang kedua juga tingkat keyakinan publik terhadap kasus itu juga mengalami penurunan. Dan kemungkinan ini terjadi atau ini paralel dengan di tingkat elit, sejumlah elit yang dulunya itu sangat kencang lah bicara tentang isu HAM ini, kemudian sekarang justru berubah pikiran. Bahkan ada yang beralih mendukung Prabowo Subianto, beberapa jenderal, kemudian bahkan aktivis yang juga menjadi korban sebetulnya dari represi aparat pada Orde Baru lalu. Dan juga ada data penelitian eksperimental tadi yang dikemukakan oleh Profesor Saiful bahwa ternyata isu mengenai HAM ini punya pengaruh pada elektabilitas Prabowo Subianto. Bahwa publik yang tahu mengenai kasus ini itu relatif berkurang dukungannya kepada Prabowo Subianto, sekitar 10% jika dibandingkan dengan pertanyaan kontrol tadi dan treatment. Dan yang terakhir tadi disampaikan oleh Profesor Saiful Mujani, persoalannya adalah tingkat pengetahuan publik pada kasus ini, dan tadi dikemukakan pada survei bulan lalu di November 2023 kita menemukan bahwa mereka yang tahu kasus ini atau mereka yang tidak tahu kasus ini umumnya lebih besar di perempuan, kemudian yang tinggal di pedesaan dan yang punya akses atau yang berpendidikan lebih rendah dan juga berpendapatan lebih rendah gitu ya. Sebaliknya yang laki-laki kemudian tinggal di perkotaan dan punya akses pendidikan yang lebih baik ini memiliki pengetahuan yang lebih baik mengenai kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Prabowo Subianto pada reformasi 1998. Saya kira demikian diskusi kita kali ini. Kita akan berdiskusi kembali pada Bedah Politik bersama Profesor Saiful Mujani selanjutnya. Terima kasih.